Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang reaksi redoks yang terjadi dalam sel volta. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan katoda, anoda, reaksi reduksi, dan reaksi oksidasi dalam suatu sel volta. Cara yang pertama yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan data potensial reduksi standar yang dilambangkan dengan E0 red. Potensial reduksi standar merupakan potensial listrik yang dihasilkan dari reaksi reduksi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ionnya 1 molar dan tekanan gas 1 atmosfer. Berikut adalah data potensial reduksi standar dari beberapa logam. Apabila terdapat dua logam yang dilengkapi dengan data potensial reduksi standarnya masing-masing, maka logam dengan potensial reduksi standar lebih besar akan berperan sebagai katoda dan merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Adapun logam dengan potensial reduksi standar lebih kecil akan berperan sebagai anoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Contohnya, diketahui data potensial reduksi standar berikut. Yang pertama, reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan data potensial reduksi standar positif 0,34 volt. Yang kedua, reaksi Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn dengan data potensial reduksi standar minus 0,76 volt. Tentukan katoda, anoda, dan reaksi total dari sel volta yang terdiri dari logam Cu dan Zn dalam larutannya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bandingkan data potensial reduksi standar dari Cu dan Zn. Jika kita perhatikan, potensial reduksi standar Cu lebih besar daripada Zn, sehingga Cu merupakan katoda dan menjadi tempat terjadinya reduksi dengan reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Adapun logam Zn karena potensial reduksi standarnya lebih kecil, maka akan berperan sebagai anoda dan menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi dengan reaksi Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, reaksi dari Zn harus kita balik seperti ini supaya menjadi reaksi oksidasi. Selanjutnya, elektronnya dapat kita coret karena jumlahnya sudah sama dan terletak pada sisi yang berlawanan, sehingga reaksi totalnya menjadi Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2+, di mana reaksi ini berlangsung secara spontan. Nah, jika elektrodanya kita balik, yaitu Cu berperan sebagai anoda dan mengalami oksidasi dengan reaksi Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron, kemudian Zn sebagai katoda dan mengalami reduksi dengan reaksi Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, sehingga reaksi totalnya Cu ditambah Zn2+ menghasilkan Cu2+ ditambah Zn, maka reaksinya tidak dapat berjalan secara spontan. Nah, selanjutnya, jika tidak ada data potensial reduksi standar, kita tetap dapat menentukan katoda, anoda, reaksi reduksi, dan juga reaksi oksidasi dalam sel volta dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan deret volta. Deret volta merupakan urutan logam-logam dari logam yang mudah teroksidasi atau merupakan reduktor terkuat sampai logam yang susah teroksidasi atau merupakan reduktor lemah. Nah, berikut adalah deret volta. Dan untuk menghafal deret volta ini, kita dapat membuat susunan kata-kata yang mudah diingat. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Dan tentunya, teman-teman juga dapat membuat susunan kata-kata sendiri yang lebih mudah untuk diingat. Dalam hal ini, semakin kiri urutan suatu logam di dalam deret volta, maka akan semakin mudah mengalami oksidasi, yang artinya sifat reduktornya semakin kuat. Kemudian, nilai potensial reduksi standarnya akan semakin kecil, sehingga semakin cenderung berperan sebagai anoda. Sebaliknya, semakin ke kanan, maka logam-logam di dalam deret volta ini semakin mudah mengalami reduksi,
yang artinya sifat oksidatornya semakin kuat. Kemudian, nilai potensial reduksi standarnya semakin besar dan semakin cenderung berperan sebagai katoda. Contoh, tentukan katoda, anoda, dan reaksi total yang terjadi antara elektroda Mn dan Pb dalam sel volta. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan posisi logam Mn dan Pb dalam deret volta. Dan jika kita perhatikan, posisi logam Mn lebih kiri dibandingkan logam Pb, sehingga Mn akan berperan sebagai anoda dan mengalami oksidasi dengan reaksi Mn terurai menjadi Mn2+ ditambah 2 elektron. Sebaliknya, karena Pb berada lebih kanan, maka akan berperan sebagai katoda dan mengalami reduksi dengan reaksi Pb2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Pb, sehingga reaksi total yang terjadi adalah Mn ditambah Pb2+ menghasilkan Mn2+ ditambah Pb, di mana reaksi ini dapat berlangsung secara spontan. Nah, jika posisi katoda dan anodanya dibalik, di mana Mn berperan sebagai katoda dan mengalami reduksi dengan reaksi Mn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mn, dan Pb berperan sebagai anoda dan mengalami oksidasi dengan reaksi Pb menghasilkan Pb2+ ditambah 2 elektron, sehingga reaksi totalnya adalah Mn2+ ditambah Pb menghasilkan Mn ditambah Pb2+, maka reaksi ini tidak dapat berlangsung secara spontan.